Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Salsabila dari kelas MN22F. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Jadi, untuk metode HPP ini hanya bisa dipakai oleh perusahaan yang menggunakan berdasarkan pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan ialah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Lalu, kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Untuk biaya produksi mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Untuk biaya produksi dipisahkan menjadi dua, yang ialah biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Untuk biaya produksi langsung dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan secara langsung. Untuk biaya produksi tidak langsung dicatat dalam kartu harga pokok berdasarkan suatu tarif tertentu. Lalu, karakteristik metode harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan yang barang produksinya berdasarkan pesanan dari pelanggan. Karakteristik metode harga pokok pesanan yang pertama yaitu perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan keinginan pelanggan serta setiap jenis produk dihitung harga pokoknya secara masing-masing. Yang kedua yaitu biaya produksi harus digolongkan menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung dan tidak langsung. Yang ketiga ialah biaya produksi langsung yang diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang benar-benar terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan terhadap harga pokok pesanan sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di awal. Lalu yang keempat ialah harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produk yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Lalu terdapat manfaat harga pokok pesanan. Yang pertama yaitu menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua yaitu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat menghitung laba rugi tiap pesanan. Yang kelima yaitu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Untuk pencatatan yang dilakukan dalam metode pesanan, dalam metode harga pokok pesanan ini, biaya produksi dikumpulkan per pesanan dengan menggunakan kartu harga pokok yang merupakan isian rekening kontrol barang dalam proses di dalam buku besar. Untuk rekening kontrol yang digunakan dalam buku besar yang perlu dibentuk untuk menampung biaya produksi dan biaya non-produksi. Untuk pencatatan transaksi, untuk menentukan harga pokok produksi berdasarkan pesanan, siklus akuntansi dapat dikelompokkan ialah dalam biaya bahan baku dan penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, produk selesai, barang dalam proses, dan penjualan produk. Yang pertama, pembelian dan pemakaian bahan baku. Akuntansi biaya bahan baku dan bahan penolong meliputi pembelian dan pemakaian. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Akuntansi biaya tenaga kerja meliputi pemakaian tenaga kerja, pembayaran, dan pengalokasian biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Pembebanan BOP ke harga pokok pesanan dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, sedangkan BOP yang sesungguhnya dikeluarkan dan dicatat dalam rekening BOP sesungguhnya. Pada waktu penutupan, buku perbedaan antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya dikeluarkan dan dicatat dalam rekening selisih BOP. Selisih BOP ini ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau laba rugi, sehingga akuntansi BOP meliputi akuntansi pembebanan BOP berdasarkan tarif. Akuntansi BOP yang sesungguhnya terjadi penutupan rekening BOP dan penutupan selisih BOP. Yang keempat yaitu produk jadi.
Setelah selesai pemesan dikerjakan dipindahkan ke gudang oleh bagian produksi. Harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi tersebut dapat dihitung dari informasi biaya yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening persediaan produk jadi. Lalu yang kelima ialah produk dalam proses. Ialah pada akhir periode tertentu, terutama akhir bulan diadakan stok opname atau inventarisasi baik bahan jadi maupun produk atau barang dalam proses. Produk yang belum selesai tersebut dicatat dalam rekening persediaan dalam proses. Yang terakhir ialah penjualan atau penyerahan produk jadi. Penjualan atau penyerahan produk jadi ini kepada pemesan dicatat dalam rekening penjualan sebesar nilai yang dijualnya dilakukan dengan mendebit rekening harga pokok barang jadi sehingga jurnal yang dibuat pada waktu penjualan atau penyerahan produk jadi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.